Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirnya pada saya saja. Kelayasannya ulang tahun. Dari 20 hari itu yang harusnya dia itu kalau ulang tahun itu siapa sebetulnya? Intinya, soalnya sekolah apa kan itu ya? Dia harusnya dia itu. Hari ini sebetulnya saya menyiapkan materinya itu tadi orang bebas karena satu dari negara yang paling kaya itu di sana. Kamu politik, di masanya sih ya orang baik. Ini sih kegiatan pembinaan yayasan di Tanzania. Di materinya kali ini baru persiapannya yang nggak ada ya. Ada sebuah hadis yang disampaikan Rasul itu maknanya begini. Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah setelah amal fardu adalah satu, menanamkan rasa gembira di hati orang mukmin. Kedua, menutup auratnya. Auratnya ini bisa bermakna menutup auratnya itu berarti dengan pakaian atau bisa jadi menutup aib-aib. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu. Yang keempat, memenuhi kebutuhan. Jadi ini berarti berkaitan dengan orang lain, semuanya empat. Memang yang paling disukai oleh Allah itu amal fardu. Makanya kita konsentrasinya pada amal fardu, amal yang diwajibkan. Nah, setelah amal wajib itu kita konsentrasikan, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada orang lain. Kalau amal fardu ini tidak berdampak pada kebaikan orang lain itu tidak mendapatkan kemanfaatan apapun dari diri kita. Berarti harus dipertanyakan amal fardu. Makanya kalau ada ayat yang menyebutkan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu prakteknya begitu. Empat-empatnya itu berkaitan dengan orang lain. Mungkin pokoknya satu, memberikan rasa gembira di hati orang itu. Bentuknya bisa memberi pakaian, bisa menutup aib-aibnya, bisa memenuhi kebutuhan. Nah ini berarti harus kita pahami bahwa orang itu tidak disebut baik ya. Seorang ulama saya dari mana? Orang itu belum disebut baik ketika dia sholat malam, dia sholat di waktu malam, puasa di siang hari, tapi kemudian orang lain itu mendapatkan keburukan dari dia. Jadi kan inilah Islam ya, inilah makna Islam sesungguhnya, makna seorang Muslim sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita itu hanya merasakan diri kita pun, atau jangan merasa kita sudah baik hanya dilihat dari faktor ibadah yang salah. Ibadah yang kita lakukan itu kebutuhan kita, ya kebutuhan ibadah kita, kebutuhan kita untuk berhubungan dengan baik ya pada penciptaan. Nah kemudian dampaknya itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Nah orang lain itu siapa? Siapapun yang berhubungan dengan kita. Kalau di rumah ya suami atau istrinya, anak-anaknya. Kalau di sekolahan ya wali murid, guru lain ya, murid.
Ketika di kampung ya Pak RT-nya, Bu RT-nya, tetangga kanan kiri kita, tetangga depan kita, tetangga se-RT kita. Nah itulah makna Islam sesungguhnya. Yang ini harus dipahami dengan baik. Nah, saya akan menceritakan beberapa kisah yang menunjukkan orang itu terkesan dengan orang ini. Jadi ini cerita tentang seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang kemudian merasa bangga, merasa bersyukur, merasa mendapatkan kemanfaatan, merasa mendapatkan banyak pelajaran, merasa mendapatkan banyak inspirasi dari orang yang diceritakan. Jadi tadi saya hanya menyampaikan kisah. Mudah-mudahan dari kisah-kisah itu kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Intinya kisah-kisah itu semua adalah orang-orang yang memberikan rasa kagum kepada orang yang ada di sekitar. Nah, saya akan mengawali dengan kisah Abdullah bin Ahmad dengan bapaknya Ahmad ibnu Hanbal. Siapa ya? Imam Hanbal. Abdullah ibnu Ahmad ini Hanbali itu, Imam Hanbali itu kan banyak meriwayatkan hadis ya. Kalau di hadis biasanya sebutannya Allahu Ahmad. Kalau Allahu Ahmad itu berarti Ahmad ibnu Hanbal. Nah, apa namanya? Abdullah ini tanya kepada bapak. Abdullah itu sering mendengar dalam doanya bapaknya itu menyebut nama seseorang, yaitu Imam Syafi'i. Jadi dalam doanya beliau sampai mendengar Imam Syafi'i itu disebut oleh Imam Hanbal. Imam Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Memang imam ini itu semua berhubungan ya antara murid. Nah, kemudian Abdullah bertanya, wahai ayah, siapakah Imam Syafi'i yang engkau selalu sebutkan namanya dalam doa-doa? Terus kata Imam Ahmad, saya sudah mendoakan Imam Syafi'i itu sepanjang 40 tahun. Bayangkan, ini murid yang apa namanya? Merasa berhutang budi dengan gurunya. Sampai kemudian muncul nama beliau selalu disebut dalam doa. Saya ketika membaca kisah itu seringkali merasa besar. Pasti saya sekarang ini sampai pada posisi sekarang berada di hadapan antum. Itu pasti banyak jasa guru-guru saya. Harusnya nama-nama mereka itu harus saya sebutkan dalam doa saya. Mungkin yang cukup banyak menghantarkan saya pada diri pada Allah itu ya seperti Allah ya. Sehingga harusnya beliau juga menjadi orang yang harus saya sebut nama. Nah, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ini sampai punya kesan yang dalam kepada guru? Ya karena Imam Syafi'i orang yang layak untuk dibanggakan. Imam Syafi'i itu layak untuk dibanggakan. Dan Imam Ahmad terungkap banyak hal. Imam Syafi'i itu umur 15 tahun itu sudah jadi mufti. 15 tahun. Anak sekarang ini 15 tahun itu bisa hafal Quran aja sudah hebatnya luar biasa. Ya itu dari muda luar biasa. Sebagian dari anak-anak kita 15 tahun itu masih yang paling banyak dibuka itu HP dan yang paling banyak dimainkan di HP ya paling banyak dibuka tapi nggak bisa langsung jawab karena takut tadi
gamenya game over ya. Oh, di sama orang saya itu yang hadir itu betul dulu, terus ada lewat dulu itu lagi semau. Imam Syafi'i itu sudah jadi mufti pada saat usia 15 tahun. Mufti ya, bayangkan. Mufti itu berarti yang memberi fatwa. Dia sudah ditunjuk oleh negara untuk menjadi mufti. Beliau diceritakan pada beliau itu memang Imam Syafi'i itu sempat tinggal di beberapa negara. Lahirnya di mana, mendapat ilmunya di mana, menerapkan ilmunya di mana, itu Imam Syafi'i. Jadi beliau makanya ada pol jadi jadi ya, karena beliau tinggal di mana kondisinya begini, kemudian ketika pindah di negara lain kondisinya beda, kemudian memberi fatwa yang berbeda. Imam Syafi'i itu ketika beliau tinggal di Baghdad, awalnya kan beliau sebetulnya orang Madinah atau Mekah, terus belajarnya di Palestina, dan balik lagi ke Madinah, terus kemudian ke Baghdad. Nah, ketika beliau berada di Baghdad itu masjid di sana itu sampai hari ini ya, masjid-masjid di Timur Tengah itu sampai hari ini kan selalu punya halakoh, ada halakoh. Bagi yang pernah umroh ya, apalagi di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu kan ada halakoh ya, halakoh ilmu maupun halakoh Quran. Nah itu kata diceritakan bahwa ketika Imam Syafi'i itu masuk ke Baghdad, masjid utamanya itu ada 40 halakoh lebih. Jadi masuk punya murid ya. Mungkin tidak tahu saya apa kurikulumnya sudah jelas apa belum ya. Mungkin belum disusun ya, kurikulum pendidikan itu belum disusun, tapi masing-masing orang punya spesifikasi ilmu. Nah, kemudian orang itu pilih di mana itu tergantung dia sukanya di mana. Pada saat Imam Syafi'i masuk ke Baghdad itu ada 40 halakoh. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengisi salah satu halakoh di situ. Setelah Imam Syafi'i di situ, itu orang kemudian berpindah ke halakoh Imam Syafi'i. Sampai tinggal satu hal, yaitu halakohnya Imam Syafi'i. Jadi semua pada bergabung di situ. Saking menariknya, saking dalamnya ilmu yang disampaikan. Makanya salah satu yang disebutkan setiap 100 tahun itu adalah menjadi ada orang yang akan memperbaiki pemahaman tentang agama itu. Yang diperkirakan yang pertama menjadi mujadid itu Umar bin Abdul Aziz. Mujadid kedua ada yang menyebutkan Imam Syafi'i. Nah, oleh karenanya Imam Hambali, Imam Ahmad itu sangat terkesan dengan ilmu. Nah ini maksud saya begini, ketika seseorang itu berperan baik dalam kehidupan, ketika seorang guru itu melakukan hal-hal terbaik, itu pasti muridnya akan memberikan kesan yang mendalam. Seberapa dalamnya kesan murid terhadap gurunya, itu yang tergantung seberapa besar kebaikan-kebaikannya atau keutamaan-keutamaan yang kita lakukan. Nah sekarang kita ada bagian besar dulu ya, kalau yang berkaitan dengan sekolah. Bagaimana supaya setiap kali kita melangkah dalam kehidupan itu, kemudian kita melakukan sesuatu yang kemudian orang itu terkesan. Orang kalau kita tidak sedang mencari kesannya, kita tidak sedang mencari orang yang terkagum-kagum pada kita. Nggak penting itu, bagi kita itu nggak penting. Makanya jangan pernah berpikir begini. Saya Tuhan, pokoknya murid-murid saya harus meneladani saya. Jangan berbuat baik saja, tapi pasti murid akan meneladani. Kalau targetnya diteladani, itu capek kita. Ditogas kesel, sudah melakukan teman-teman, tidak elah diteladani. Aku harus ada yang ini loh. Kamu mau dono itu capek. Tidak penting mau dicoba apa, tapi pasti ya, kalau orang itu sudah melakukan hal-hal terbaik, pasti dia akan dikagumi. Nah, Imam Ahmad ini jadi mendapatkan pesan yang sangat dalam dari ini.
Mudah-mudahan kita jadi orang yang ketika kita memilih profesi jadi guru, itu kemudian orang akan tetap bersama. Kalau dengan kita, saya itu mulai pikir-pikir itu terkesannya dengan saya itu galak. Kesannya kok galak. Galak. Kemarin saya ketemu sama kawan wali kota Magelang. Kalau wali kota Magelang itu kan istrinya kan mulai dua auditnya. Oh ini di depan forum ini buat saya ini dulu mahasiswa pada takut sama buat saya. Dan dia aku berlalu galak. Kan sekarang sudah ada mati galak. Nah, kemudian Abdullah itu belajar kepada ayah. Abdullah sampai diceritakan dia itu menghafal hadis yang diriwayatkan oleh bapaknya itu sampai semua hadis yang dihafal 32.000 hadis. 1.200-nya itu yang diriwayatkan oleh ayah. Jadi 32.000 hadis. Kalau di pembahasannya bagi ngerti apa, ini dinamakan ngerti lagi. Kita nomor satu terus. Lalu hadisnya sebenarnya itu. Nah, yang setelah dalam sebuah ayat yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 21. Surat ke-57. Rumah kopaina anak ansarihim di rusulina, rumah kopaina seasal di Maryam wa atainal itu. Lewat. Ayat 20. Ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu isinya main-main, hal-hal yang sia-sia, perhiasan, berbangga-banggaan di antara kalian, dan berbanyak-banyakan dalam harta dan anak. Jadi kadang Allah memberitahu, Allah tidak sedang memberikan toleransi, ya? Karena nanti ini ada ayat selanjutnya. Tapi Allah memberitahu banyak loh orang itu di dunia itu sekedar berbangga-bangga dengan sesuatu yang nggak penting, nggak ada bekasnya itu nanti. Makanya di kalimat selanjutnya kalimat saling bersin aja dan kalimat saling apa? Amat satu kali kita ambil berjumpa menabat dulu lumayan itu Pak Tomo Yusuf. Nanti itu ibaratnya kayak orang yang menanam tanaman, kemudian mengulik habis nggak ada sisanya sama sekali. Kalau kita itu bangganya tentang dalam kehidupan itu hanya berkisah tentang zina, perhiasan, perhiasan, anak, properti yang dimiliki itu tidak ada bekasnya. Bahkan bisa jadi akan berdampak pada hal-hal yang tidak baik. Memang saya pernah baca ini. Ketika orang itu sangat tergantung pada pimpinannya. Pimpinan itu dalam artian bisa pimpinan paling bawah sampai paling atas. Ketika Umar bin Abdul Aziz belum memimpin, itu masyarakat itu ngobrol sesudah keluar dari masjid. Itu ngobrolnya ini. Katanya komunikasi ya, sering terakhir kayak apa? Tapi enggak. Katanya kamu bikin rumah baru ya?
Itu obrolan. Nah, obrolan jangan lihat orang ketika di masjid, lihat obrolan sebelum dari masjid. Lihat obrolan ketika di pasar. Sebetulnya masyarakat itu ya tercermin dari obrolan. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz mimpin, itu obrolannya begini. Tadi malam kamu menghafal surat apa? Kalimatnya begini. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi, ketika kita hidup itu ada sesuatu yang membanggakan orang, tapi itu tidak berkaitan dengan materi. Sesuatu yang kemudian akan memberikan kesan yang dalam kepada orang-orang sesudah. Nah, ini kemudian bayangkan ya, Imam Syafi'i, saya tidak pernah menyuruh Imam Hambali mengatakan begini. So, aku bodoh lagi ya, itu tidak. Saya tidak. Aku sudah memberikan ilmu banyak loh sama kamu. Jadi kamu jangan lupa doakan saya ya. Tapi murid itu akan tahu bahwa gurunya ini memberikan peran yang besar dalam pendidikan. Dan kemudian dia berdoa. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua. Aku satu lagi tadi saya tidak sempat belajar ya, mohon maaf. Ini saya materi dalam. Ya intinya sebetulnya awal ini pengantarnya bahwa bagaimana agar orang itu membanggakan. Supaya orang bangga terhadap kita, berarti kita harus punya peran tertentu. Perannya seperti apa nanti akan terlihat dalam kisah-kisah selanjutnya. Ayat yang lain dulu ya, biar kita nyambung. Surat 22. Surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu la'allakum tuflihun. Ayat ini itu ayat yang paling sering dibaca oleh Ustaz Firman dalam banyak kesempatan beliau mengutip ayat ini. Jadi tugas kita itu adalah wahai orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kepada Rabbmu, wa'malu khairan. Ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Setelah sujud, setelah rukuk, setelah beribadah itu harus berbuat baik. Nah, kebaikan inilah yang akan memberikan peran dalam kehidupan kita yang menjadikan orang itu bangga terhadap kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah orang-orang itu, orang lain, orang di sekitar kita itu bangga terhadap kita? Kalau belum, berarti harus ada yang kita perbaiki. Sampai kemudian orang punya kesan positif. Kisah yang kedua itu, jadi ada sebuah, ini tidak tahu kalau sekarang mungkin tingkatnya kecamatan. Kalau sekarang ada sebuah kecamatan yang selama 10 tahun orang miskinnya itu, orang miskin di kecamatan itu setiap kali pagi membuka pintu, bukan setiap hari ya, setiap waktu tertentu. Itu kalau buka pintu, di depan rumahnya itu ada sekali galuh. Itu 10 tahun. Dan mereka pun tidak pernah tahu siapa yang naruh galuh itu. Nah, sampai ke ya kira-kira hampir habis nanti ada galuh. Nah, kemudian Ali Zainal Abidin, sebetulnya Ali bin Hasan bin Ali, tapi dia dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Biasanya para ahli ibadah. Ali atau Zainal Abidin ini meninggal, cucunya, jadi cucunya Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasul, meninggal
Dia posisinya itu seperti sama sekali. Ini saya perkirakan kira-kira seperti ada. Nah, ketika meninggal itu di punggungnya itu ada kapal ya, kapal di punggung. Terus mereka sudah berpikir ini kenapa ya kok ada kapal di punggungnya. Itu mereka belum ngerti kenapa ketika memanggil jenazah. Nah setelah Ali Zainal Abidin itu meninggal, itu sudah tidak ada lagi orang tidak menemukan gandunya. Nah baru mereka akan berarti yang naruh gandum ini itu adalah Zainal. Berarti dia panggul sendiri gandum itu sampai kemudian di punggungnya itu ada. Mungkin orang sekarang mengatakan bahwa itu sekarang ngomong dosa. Nah ini Zainal Abidin melakukan sendiri. Dia memilih melakukan sendiri, memikul sendiri karena mungkin dia sudah mendapat keikhlasan kesempurnaan. Coba kalau dia dulu orang, mungkin kesan orang juga tidak sedalam ketika dia mengambil sendiri. Walaupun 10 tahun tidak ada yang tahu siapa yang mengirimkan. Dan orangnya juga nggak kepo-kepo kayak kita ya. Terus bincang soal kira-kira bagi dia juga harus menjaga keikhlasan orang yang sedang memberikan bantuan. Nah, kemudian baru tahu bahwa ternyata itu adalah pemimpin. Bayangkan seorang pemimpin manggul sendiri, naruh sendiri ke depan rumah orang-orang yang membutuhkan. Dan itu 10 tahun tidak ada yang tahu. Luar biasa. Makanya kemudian ini menjadi kisah yang sampai hari ini kita dengar. Yang hari ini kemudian kita ceritakan kembali itu saking membanggakannya apa yang dia. Saya tidak dulu Pak Amir nanti ngangkut dadu diri ya. Tapi ambil satu amal yang kira-kira itu akan menjadi bagi kita sebetulnya sebagai sebuah amal yang bisa kita bawa menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Nah, itu kisah tentang seorang pemimpin. Jadi dia tidak sekedar orang. Dan terjaga Allah menjaganya itu sampai 10 tahun saja. Luar biasa Allah itu menjaga orang ketika dia bermaksud menyembuhkan. Nah ini cerita tentang seorang pemimpin. Kalau kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah sebagai seorang pemimpin, jadi pemimpin itu menurut saya itu rezeki yang luar biasa. Pemimpin yang adil, imam adil itu salah satu yang akan mendapatkan naungan di setiap bagian di saat naungan itu sangat dibutuhkan karena tidak ada naungan kecuali naungan. Alhamdulillah itu tidak ada naungan kecuali naungan. Makanya kalau diangkat jadi pemimpin itu jangan nggak mau, karena itu kesempatan. Pemimpin dan kemudian kita lanjutkan dengan tindakan-tindakan adil, tindakan-tindakan kebaikan. Saya pernah menyampaikan tentang uji golongan orang yang mendapat naungan itu seluruhnya istimewa. Yang nomor 1 itu naungan adil, imam yang adil. Maksud saya tuh terkesan dengan organisasi Islam yang ketika pemilihan ketuanya itu tidak dengan konvensi ya sebenarnya. Terus cari cara, terus bikin tim sukses supaya dipilih gitu kan. Terbuka, dipilih karena dia orang terbaik. Nah, dalam Islam itu tidak boleh apa namanya minta jabatan. Tapi ketika diberikan jabatan itu tidak boleh nolak. Maka kalau nanti dia akan jadi pimpinan apapun ya, seperti apapun, jangan pernah nolak. Karena itu kesempatan untuk mendapat naungan nantinya. Kalau kita lakukan tindakan kepemimpinan kita tidak adil. Nah, kembali ke sini. Ini cerita yang kedua tentang bagaimana apa namanya Zainal Abidin itu ketika dia berperan sebagai seorang pemimpin, mungkin dia mengambil tindakan-tindakan terbaik. Contoh yang ketiga, kisah yang ketiga tentang Utsman bin Affan, tentang
suami. Nah, ini khususnya kepada para suami. Kalau para istri boleh ngambil juga itu. Osman bin Affan ini itu orang yang paling terkenal pada dunia itu adalah tentang kedermawanan, tentang sedekahnya, tentang infaknya yang luar biasa. Dan dia orang baik. Kalau tidak orang baik, itu tidak mungkin diangkat oleh Rasul sebagai pembantunya dua kali. Utsman itu gelarnya kan Nurul. Ini anak ketiga harusnya ya, tapi itu tak jadi diskusi. Nurul, siapa sahabat yang bergelar Nurul yang memiliki dua cahaya? Kenapa? Utsman. Kenapa dia disebut Nurul yang memiliki dua cahaya? Itu karena dia menikah dengan dua umur panjang, jadi kakaknya meninggal terus digantikan dengan boleh. Nah, memang Utsman itu ya, ketika Rasulullah ada hadis yang menyebutkan 10 orang yang dijauhi masuk surga, itu hadisnya satu, maksudnya bukan terpental tidak. Rasul ini sedikit cerita ya. Rasul habis sholat biasanya berdiam cukup ya untuk pikir. Hari itu beliau habis sholat salat terus keluar, terus ditunggu lama kok nggak muncul terus bila nyari ternyata Rasul itu berada di sumur, di salah satu sumur. Terus Rasul itu duduk dengan menggulungkan kaki. Saya tidak tahu, tidak bisa bayangkan menggulungkan kaki panas ya suasananya. Menggulungkan kakinya aja kalau di pinggir itu sekeliling logo di dulu karena bayangan saya namanya sumur bentuknya kayak sumur kita. Allah hadis itu dari hadis itu disebutkan menggulungkan kaki. Terus Bilal bilang, ya Rasulullah, saya izinkan saya menjaga di luar. Oleh Rasul diizinkan. Ini luar biasa. Ada antara bawahan dengan pimpinannya. Terus Abu Bakar nyusul. Terus kalau Bilal tanya, apa Rasul di dalam dia? Kalau izinkan saya untuk masuk dalam. Terus Bilal masuk. Tanya, ya Rasulullah, ada Abu Bakar mau minta izin masuk sini, izinkan. Sampaikan kepada dia termasuk salah satu yang dijamin surga. Terus duduk jajan. Nah itu 10 sampai 10 yang disebutkan. Sampaikan pada dia termasuk penghuni surga itu 10 orang. Jadi duduk di sumur terus meningkat. Saya bayangkan, ya Allah, bisa pimpinan sebaik itu sedekat itu. Nah sampai pada saat Utsman, ya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman itu Rasulullah menyebutkan dengan kalimat sampaikan kepada dia bahwa dia termasuk penghuni surga dengan sedikit ujian di akhir kehidupan. Rasulullah mengatakan. Nah, Utsman ini orang yang luar biasa baik. Jadi jangan pernah punya kesan Utsman tidak baik. Ketika dia jadi khalifah, itu ada yang menyebutkan dia sebenarnya ngangkat orang-orang dari nepotisme dari keluarga. Memang keluarganya Utsman itu pada punya bakat pemimpin, Makanya ketika mulai fitnahnya besar itu, Utsman ini dibuka itu oleh beberapa sahabat, termasuk Ali ya. Terus ditanya, dia tanya begini, kalau misalnya kamu sekarang jadi khalifah, banyak tanya. Terus kamu ngangkat menteri ini, apalah disebutnya? Kamu ngangkat menteri ini itu siapa orang yang menduduki? Orang yang paling tepat untuk menduduki jabatan. Kata Ali ini, seseorang dia sebutnya. Jadi dia mestinya diangkat sama Utsman. Artinya yang diangkat itu memang saudaranya, familinya. Tapi dialah yang paling pas itu jabatan. Tapi kan tidak ada yang ditanya, sejabat dulu. Padahal ketika ditanyakan beberapa nama, itu para yang membuka itu juga menyebutkan tidak orang-orang yang diangkat oleh Utsman. Paham ya? Artinya dia tidak sekedar mengangkat keluarganya, tapi orang yang berkompeten. Tapi kebetulan mereka adalah mungkin, menurut saya mungkin memang Utsman lahir dari keluarga yang talentanya itu di bidang pemerintahan. Menurut saya. Nah, kembali ke sini. Utsman itu tidak pernah membujang. Maksudnya kalau istrinya mendiam, mesti kan ya.
selalu punya istri 4. Kecuali pada ayat terakhir itu tinggal 2. Ketika beliau sudah tua itu tinggal 2 istrinya, mati meninggal terus tidak. Tapi terus ngambil lagi 1. Nah yang diambil itu namanya Nailah. Nah, terus ketika habis akad nikah itu, Nailah itu yang wajahnya Osman mungkin. Terus kata Osman begini, kaget dia, karena saya sudah tua, jadi memang itu tua gitu. Kok banget gitu? Padahal Nailah itu masih umur 20-an. Osman diperkirakan usianya 80 tahun nikah ya. Kira-kira sama jajan atau nah, Nailanya memang kaget loh, kok banget gitu. Kata Osman gitu, wahai Naila, yakinlah, percayalah bahwa setelah hari ini tidak ada yang kamu rasakan kecuali kebahagiaan. Nah gitu, bayangkan ada sesuatu bila begitu berarti terus dikasih kebahagiaan. Dijamin setelah hari ini, setelah hari ini tidak ada yang kamu rasakan kecuali kebahagiaan. Ini ada suami hari pertama pernikahan bulan itu pasti jadinya. Tapi saya tidak yakin berani jadi karena setelah hari ini ya berani setelah hari ini. Banyak saja ada suami bisa bilang itu tuh luar biasa. Berarti dia memang menjalin kebahagiaan. Dan memang setelah hari itu tidak ada yang dirasakan oleh Nailah kecuali kebahagiaan. Nah di atas hari sampai pada saat fitnah paling besar terjadi. Hari itu, kalau nggak Senin, hari puasa. Terus Osman biasa puasa, tapi setelah itu beliau masih puasa. Kata Nailah, sudah nggak usah puasa. Karena hari-hari itu sudah genting. Osman itu sudah dikepung. Rumahnya Osman itu sudah dikepung. Bahkan sampai di Tamino, itu Nailah sampai gugur. Osman Khalifah butuh ini. Amirul Mukminin butuh ini. Yang punya gelar Khalifah itu sebenarnya cuma Abu Bakar. Karena dia menggantikan Rasul. Khalifah itu penggantinya Rasul. Nah ketika Umar itu, mengapa aku Khalifah itu Rasul? Kan aku bukan Khalifah itu Rasul. Aku tuh Khalifah itu saya itu penggantinya Rasul. Terus kata Umar, kalau itu sebutannya Amirul Mukminin. Jadi mulai waktu sebenarnya ambil yang ngurusi urusan orang. Nah kemudian itu ketika Osman belum minum itu sampai Nailah minta dari sebelumnya. Hakim dikepung sampai begitu juga. Jadi sudah ganti kayak gitu dia tetap puasa. Ketika mau puasa besoknya, itu sudah tetap puasa dulu. Kata Osman, saya akan berbuka dengan Rasulullah dan 2 sahabat. Bayangkan, orang kalau baik itu kematiannya sudah dirasakan. Dan ternyata beliau terbunuh dalam buka. Jadi beliau berbukanya sudah dengan Rasul dan 2 sahabat. Orang baik itu kematiannya sudah dirasakan. Nah, ini tentang suami. Jadi kemudian Nailah setelah hari itu bahagia. Dan setelah kematian Utsman, Nailah masih muda. Orang Arab kan sebetulnya biasa ya, suaminya mati terus nikah lagi itu biasa. Apa? Orang Arab dulu sampai sekarang. Jadi kadang-kadang mereka itu kalau sudah ada hadis ya yang menyebutkan ada perempuan janda terus janda. Enggak tahu saya jandanya kayak apa, pokoknya dia berhias. Mungkin mati gitu ya. Terus ada orang laki-laki lewat bilang begini, kok kamu udah janda? Emang kamu udah selesai nikahnya? Ya, dia memang janda tuh karena yang pas banget saya gitu. Itu begitu orang Arab, nggak usah ditiru ya. Budayanya beda. Nah, Nailah setelah suami Utsman wafat, itu dia tidak memilih tidak nikah. Karena takut gak bahagia, dia berbahagia terus sampai akhir kehidupan Utsman itu dia bahagia. Sehingga dia takut kalau gak bahagia. Ini suami yang membanggakan. Jadi kalau kita ingin besok mati dibanggakan suami kita, berbuat baik.
Walaupun bukan berarti kemudian menghalang pernikahan lagi ya, tapi dia akan terkesan dengan pengabdian kita. Nah kita kan juga berharapnya yang pokoknya tidak disingkirkan ya. Walaupun nanti ya urusannya disingkirkan apa ya urusan teknis. Pengennya dikenang terus gitu ya. Itu tergantung ya, dikenang terus sama dia tergantung ketika kita hidup bersama dia, mendampingi. Kalau kita memilih peran-peran terbaik, melakukan hal-hal terbaik, pasti kita akan dikenal. Pasti suami kita atau istri kita itu terkesan. Makanya Rasulullah itu tidak pernah bisa menghilangkan kesan terhadap suaminya. Ketika Aisyah bilang, Khadijah disebut terus, padahal dia tua. Gantinya lebih muda, gadis lagi. Jadi kan Aisyah meracunnya kata Rasulullah, dia tidak tergantikan. Kata-kata begitu, dia tidak tergantikan. Dulu tambahan apa ya? Aisyah tambahan. Ya karena tidak tergantikan. Nah, yang ketiga tadi itu tentang suami. Atau kita lebih berorganisasi, berbuat baik, berperan, lakukan hal-hal terbaik. Jangan sampai pasangan hidup kita meninggal dan kemudian kita belum Allah dia nanti orang ini ya Allah dia ini. Sebetulnya yang sedang kita cari itu bukan sekedar kebanggaan. Ini sebetulnya amal yang akan kita bawa sampai dengan yang menjadi. Saya seringkali saya ceritakan juga di sini. Termasuk ini kalau tadi bersama pasangan kita itu ya termasuk anak kita. Orang yang terdekat kita itu harus punya kesan bagus terhadap kita. Artinya anak-anak kita ini, saya kemarin iman saya itu bikin buku surah. Kata dia tulis di statusnya kalau saya kan dari lokal nggak status. Ya tidak apa-apa, maksud saya juga senang berkata. Dia bilang dari dulu saya itu surah pasti bikin buku surah. Terus dia bilang saya sekarang mengikuti mertua saya. Supaya anak saya besok setiap surah itu akan mengatakan begini, ibu dia nggak ada loh gitu. Nah, maksud saya ada di satu momentum atau yang paling baik dia sepanjang kehidupan. Dia pengen anaknya itu naik surah terus kelingan. Jadi dia tidak saya sama dengan saya saat ini naik surah mesti kelingan. Ibu surah itu enak ya. Itu pasti. Nah, artinya silakan cari momentum ataupun yang paling tepat ya bahwa kita itu membanggakan anak. Saya sering komentari guru TK. Guru TK itu tidak tahu murid-murid itu ramai ramai. Semua apalagi ya kalau dari dulu saya rumah saya itu dulu zaman saya sama Pak Asen itu tempat makan saya itu depannya jendela terus kayak kok. Nah itu kan pas masuk anak-anak masuk. Jadi kan doa muridnya di muridnya saya mungkin ada nama anaknya bukan kita awas. Oh hijau ramai berlalu. Ada itu juga anak kita jauh lebih berhak terhadap kebaikan. Jangan bilang ini kan atas nama profesional. Dan orang pacarnya lo butuh profesional. Itu apa yang makanya sebetulnya ketika orang itu sukses dia dapat suami, dia sukses dia dapat anak-anaknya, dia pasti lebih sukses dia dapat orang. Karena orang kan jauh lebih gampang. Ada jalan yang dan orang jalan sakal gede. Yang ketiga, kemudian yang keempat, ketika Rasulullah hijrah, itu kan sampai di di 200 di Saniyati Wadah ya, ada nama tempat namanya Saniyati Wadah. Di tempat Saniyati Wadah itu orang-orang itu pada nyambut keluar dari rumah. Saniyati Wadah ujung itu gerbangnya Madinah. Orang pada di situ
menyambut kedatangan Rasul sambil nyanyi tolak baju. Nah, saya tidak tahu apa nadanya ya sama dengan tolak baju kita ya. Ini sama ya. Karena kalau takbiran itu kan kita Allah, Allah, kita gimana? Sebenarnya kayak gitu. Jadi itu kayak gini ya nadanya. Mungkin tolak bajunya juga menurut saya mungkin nadanya sama ya, tolak. Nah, di antara kerukunan orang yang menyambut itu, orang Arab itu kalau perempuannya kalau nyambut sakit gembiranya itu pada begitu, itu sampai sekarang. Jadi bentuk sakit gembiranya itu, buat semua. Itu pas masuk dari itu pada begitu. Senang saya kalau lihat film berlisir itu paling terkesan pada saat Rasulullah masuk ke Madinah. Di antara yang menyambut itu ada anak muda, namanya Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini itu Rasul menyebutnya terhadap anak muda ini. Ya, artinya ketika Rasul itu dia masih anak-anak. Kemudian sebutan Rasulullah itu adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram dari umatku. Itu adalah bayangkan. Itu orang segitu banyaknya sahabat Rasul itu Rasul menyebut nama orang yang paling paham tentang halal dan haram. Bayangkan, maksud saya ada kesan yang Rasul sampai nyebut itu berarti ini memang sangat menguasai tentang hal itu. Ekspor, ya. Apa itu ekspor? Sangat menguasai dan jadilah orang yang kira-kira kita mau menguasai apa, kuasailah dengan baik. Ini diceritakan ini dia itu sebenarnya nggak muda, dia termasuk muda, maksudnya usianya dibanding para sahabat. Dalam sebuah masjid ya, masjidnya di masjid itu ada orang lagi menyampaikan ini sangat menarik sampai disebutkan laksana mutiara itu berhamburan dari mulutnya. Ada seorang itu memberi kesaksian menyampaikan ilmu gitu sampai disebutkan siapa ini orang? Ada orang nggak kenal, datang terus berdiri ini siapa ya anak muda ini? Menyampaikan ilmu itu sampai seperti mutiara itu berhamburan dari mulut. Bayangkan, ternyata dia adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi dia kalau menyampaikan itu menarik. Maksud saya jadilah orang yang begitu ya. Yang kalau Rasul menyebutkan dia sangat paham tentang hal-hal. Ketika dia menyampaikan ini, itu menarik. Cari cara supaya ketika nanti kita punya kesempatan menyampaikan itu menarik. Maka semua terbesar dengan yang disampaikan. Dan yang itu kan bakat-bakatan. Maka dia tadi ceritanya banyak. Mau pilih yang mana itu di mana posisi kita ambil. Kalau yang jadi pembicara, ya jadi pembicara yang baik. Jadi saya tak akan diambil soalnya dadanya gitu. Karena saya nggak sempat. Karena tadi yang jemput saya kalau posisi, waduh ini makanya saya ganti gitu. Tapi dia itu perjalanan di sini. Belum materi itu belum terus ketemu. Tapi dia sudah tahu ini materi ini pernah saya sampaikan tanggal 1 Juni 2024. Jadi sudah 2 bulan yang lalu. Nah kemudian jadi Mu'adz ini sampai begitu terkesan, orang terkesan ketika dia menyampaikan sebenarnya ada banyak kisah tentang Mu'adz ini yang apa namanya, yang semua terkesan dengan ilmu yang besar. Maka kalau jadi guru, ya jangan jadi guru yang biasa-biasa. Jadi guru yang kemudian muridnya terkesan. Saya tuh sering lihat di grup Facebook itu yang guru sampai terus jadi viral. Karena itu menarik. Misalnya ngajar kelas 1 SD tentang membaca itu sebenarnya sampai jadi viral. Viral karena baiknya ya, jangan viral yang jelek. Jangan karena tergerobak terus. Kalau dia viral juga. Nah,
Yang selanjutnya adalah tentang anak muda. Anak muda ini kata Abdullah, kesaksian Abdullah bin Umar itu begini, di antara sahabat Rasul yang paling santun, ada tiga, kata Abdullah bin Umar, ada tiga sahabat Rasul yang terkenal santun. Satu, Umar bin Khattab. Dua, Utsman bin Affan. Tiga, Ubaidillah ibnu Jarrah. Kalau nggak salah, ya, Ubaidillah ibnu Jarrah. Nah, ini tentang Ubaidillah ibnu Jarrah. Jadi ini terkesan, orang terkesan dengan Ubaidillah itu karena dia santun. Dia nggak pakai ngambil passion ini, gitu. Santun ya, menjadikan orang terkesan ya. Dia. Abu Bakar itu, saya tuh melihat perubahan pribadi Abu Bakar dengan Umar. Umar itu sebelum jadi khalifah itu tegas keras. Makanya saya jadi orang tegas keras itu nggak begitu tertekan. Lalu tertekan ya, awet bayi loh. Artinya kan ada orang yang memang ditakdirkan itu jadi orang modelnya saya. Ya sama, saya tidak merasa bersalah dengan keadaan saya. Kata Pak Asyid, aku pengen lembut jadi Pak Asyid, bisa kamu ganti berarti. Karena tidak bisa kan, seluruh buntur kan. Makanya saya tidak begitu risau. Yang penting masuk surga ya. Masuk surga, kalau masuk surga, lembut masuk surga. Sekarang kan lembut tidak lembut merokok. Jadi ada orang kayak Umar, yang tegas. Itu sebelum dia masuk Islam, sampai dia masuk Islam. Itu masih gaya tegasnya masih tetap. Pernah kan ada orang utusan dari Quraisy datang ke Rasul, terus pokoknya bicara bukan dari Rasul itu bantah, cuma dari depan tenda itu bertemu pokok ajaran itu. Jadi itu keluar dan ya Rasulullah, tidak kau izinkan, saya pengen nampak mukanya orang ini. Kalian kan itu nampak mukanya orang ini dengan apa coba? Mohon maaf, air. Begitu. Kalimatnya itu begitu. Bagi Rasul ya juga, Rasul juga tidak mengatakan, buat jangan keras-keras. Tidak, ya gayanya begitu. Walaupun tetap tidak dilakukan, Rasul juga tidak mengizinkan. Tapi yang tidak diizinkan kan nampaknya, tapi kalimatnya begitu itu Rasul tidak. Itu kan gayanya Rasul begitu. Suruh lembut tidak ya. Di antara istri Rasul ini kan Aisyah, Hafsah, itu kan Rasul. Kalau sini ini dia kayak Sofia, lembut sesuai namanya dari Indonesia. Dia kayak Aisyah, dia kayak Hafsah. Hafsah itu kan dulu banget. Tapi dia itu yang dibela malaikat. Hafsah itu dibela malaikat banyak. Hafsah itu yang dipertahankan sama malaikat supaya tidak diceraikan karena dia istri di surga. Atau malaikat begitu. Bayangkan, belum mati dari jalan dari istrinya Rasul di surga. Karena Hafsah bukan yang disebutkan istri Nabi di surat apa ya, apalah kata mesti gitu. Jadi anak gue ini ya satu, Aisyah sama Hafsah itu satu. Terus ngobrol, cerita-cerita Rasulullah kok Rasul tahu ini ngomong apa, belum tahu nagaan ngomong Alim Al-Khabir. Aku dikabari sama Alim Al-Khabir. Nah, apa namanya? Tadi saya cerita sedikit ya, bahwa Abu Bakar itu lembut sekali. Ketika dia jadi khalifah, dia berubah agak tegas, muncul tegas. Karena kebutuhan, makanya dia bilang siapa yang memberikan zakatnya di masa Rasulullah dan tidak memberikan di zaman saya menang. Itu Abu Bakar. Abu Bakar, kan mereka masih sholat. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, saya dapat. Apakah Islam dibiarkan hilang satu persatu setelah Rasulullah kata beliau tegasnya, adalah tegas. Umar yang tadinya tegas berubah jadi lembut setelah dia jadi sholat. Jadi kebutuhan kepemimpinan. Maka
Makanya ada perempuan ketika diberi bantuan yang lemah itu diberi bantuan ekonomi sama umat, terus ditawarkan perempuannya kebetulan tidak muslim, terus ditawarkan kamu tidak ingin masuk Islam. Terus kata perempuan ini, apa bantuanmu itu dimaksudkan supaya saya tidak ada? Kata orang, oh tidak ada. Tidak jadi. Kalau itu kamu tetap akan menerima bantuan. Itu lembut, umat itu lebih. Nah, Ubaidillah bin Jarrah itu orang yang dikenal lembut. Nek aku punya passion lembut lah. Sampai orang semua tahu bahwa aku. Nah, itu apa namanya? Ubaidillah bin Jarrah ini pernah diminta oleh umat pada saat umat jadi korban itu untuk menjadi pemimpin perang ya, di satu tempat. Nah sampai di sana itu ternyata ada wabah COVID ya kayak pandeminya kemarin. Terus umat itu memang ya aku Ubaidillah bin Jarrah tapi tak khawatir kalau meninggal. Terus kasih surat supaya kembali ke Madinah. Kata Ubaidillah bin Jarrah, saya tahu bahwa ini karena saking sayangnya umat kepada saya. Terus ditanggapi bahwa saya tidak akan meninggalkan pasukan saya akan tetap berada di sana. Dan akhirnya memang meninggal di tempatnya. Itu paling terkenal dengan kelembutan. Maka silahkan yang merasa punya keutamaan di situ, utamakan, optimalkan, maksimal. Kemudian yang ke sekarang caranya supaya kita bisa mendapatkan menjadi orang yang dibanggakan. Yang pertama, supaya kita jadi orang yang dibanggakan. Yang pertama, milikilah obsesi yang tinggi. Karena obsesi itulah yang akan menentukan harga diri kita. Milikilah obsesi yang tinggi. Obsesi itu bukan ambisi ya. Obsesi itu karena dengan perutamaan, karena dengan strategi. Kalau ambisi kan ada musuh dan rokok itu tanpa perhitungan. Kalau obsesi itu salah satu bentuk obsesi itu misalnya orang Kinabalu itu bilang, saya itu orang yang selalu memiliki obsesi. Ketika saya naksir apa, maka saya berharap apa dari saya. Jadi dia naksir itu dia kemudian berharap dia jadi istri. Dan kemudian Fatimah jadi istri. Ketika saya sudah ini, kemudian saya berharap setelahnya saya jadi istri. Kemudian saya jadi setelah gubernur, karena di atasnya kalau maka saya pengen jadi. Karena dia pengen punya satu kebahagiaan. Nah setelah khalifah itu sudah tidak ada jabatan yang tinggi dari khalifah kecuali surga. Maka obsesi selanjutnya saya adalah surga. Maka kekhalifahan itu dijadikan tangga terbaik untuk menuju surga. Itu obsesi. Nah obsesi itu akan menentukan tingkah laku kita. Kalau obsesi kita ya ada contoh. Ada seorang Arab Badui itu Arab kampung, orang ini juga. Arab Badui ini ketemu Rasul sedang membawa wanita yang cukup banyak, maka dia begitu. Serahkan kepada saya hartanya. Oh itu juga bukan hartamu. Jadi kata dia, berikan saya berapa? Oh itu juga bukan milik. Artinya Rasul kan punya hak untuk mengelola bukan miliknya dia, bukan anak sultan yang dia. Ada yang ada begitu. Jadi hanya karena itu sampai tidak punya akhlak terhadap. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab itu dia sedang mengucurkan air untuk Rasulullah untuk minum. Terus Rasulullah
apa keinginan apa ya supaya saya bisa melakukan. Saya ingin menjadi bersamamu ya Rasulullah. Ada yang lain. Kalau ini orang nggak punya. Rasulullah itu sebenarnya berada dia ngomong tentang hal yang dunia. Ngerti enggak? Saya hanya berada menjadi bersamamu. Itu namanya obsesi. Yang kedua, ada yang kedua, nilai diri kita itu sangat tergantung pada seberapa besar kita memberikan kontribusi kita untuk orang lain. Semakin banyak yang kita berikan kepada orang lain, semakin besar pula nilai kita. Yang ketiga, tentu saja untuk mendapatkan itu yang paling dibutuhkan adalah berkorban. Tidak mungkin ya kita itu berkontribusi memberikan sesuatu tanpa mengorbankan. Sebenarnya banyak contoh. Yang keempat, kalau ini bahasanya sih, kalau anak-anak itu main di pantai, bukan sok bikin bangunan dari pasir itu ya, betul. Nanti kalau ada kan susah tuh, bikinnya kan susah. Bikin bangunan dari pasir itu kan lumayan, kalau makin tinggi ya makin susah. Nanti kalau ada obat dan kurus gitu kan, kalau dalam bahasa bahasa itu memilah setitik memasak setitik. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah kita bangun lama, kebaikan yang sudah kita lakukan, orang yang sudah kita berikan itu rusak dengan sebuah kesalahan. Hati-hati. Salah itu bisa menghilangkan citra. Kemudian yang terakhir, jangan sampai, ini akibatnya sebenarnya, jangan sampai orang-orang terdekat kita itu jangan sampai kebanggaan orang-orang terdekat kita itu hilang, berkurang, habis. Artinya ini akibat kalau kita merusak kebaikan yang sudah kita bangun, bisa akan menghilangkan nilai kita kebanggaan orang yang terdekat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.